Nanti selama Mas Ade ini menjelaskan, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab di akhir akan dibacakan pertanyaannya, coba untuk nanti dijawab oleh Mas Ade. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Krisha, jelas Pak? Oke, sudah muncul. Lanjut. Jelas Pak ya. Nah, dari pembahasan kita malam ini, untuk itu saya mau memperkenalkan dulu pengenalan listrik tenaga surya secara sederhana. Ya, bisa dibilang dalam skala rumahan lah, untuk skala kecil aja. Nah, dari pembahasan kita malam ini, Pak, bertujuan yang pertama itu untuk mengerti dari listrik tenaga surya itu definisinya seperti apa. Nah, lalu yang kedua itu perbedaan jenis PLTS-nya, jenis-jenisnya pemakaiannya seperti apa, cocoknya digunakan di mana dengan jenis yang ini, misalnya salah satu contohnya. Lalu yang ketiga itu mengenalkan peralatan-peralatan utama sistem tenaga surya. Nah, lalu yang keempat, cara menghitung kebutuhan panel dan peralatan PLTS skala rumahan. Nah, lalu yang terakhir itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan panel surya. Nah, oke. Ini saya lanjut aja ya langsung ya Pak. Nah, untuk yang pertama, pengertian listrik tenaga surya. Listrik tenaga surya, ya bisa kita lihat dari gambar tersebut. Saya ambil contoh aja lah agar memudahkan pengertiannya. Listrik tenaga surya itu adalah dikenal dengan sistem fotovoltaik, adalah untuk mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. Misalnya, dari energi sinar matahari ditangkap solar panel surya, nah lalu itu dirubah, lalu kita bisa gunakan menjadi energi listrik, yang misalnya untuk kegunaan peralatan elektronik sehari-hari. Nah, bisa dilihat dari gambar di tersebut, ya mungkin kita bisa mengerti lah gimana itu sistem tenaga surya. Nah, saya lanjut. Nah, sistem ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan sistem di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang terpencil, misalnya di daerah pedesaan yang tidak ada kena jaringan listrik PLN, itu sangat direkomendasikan lah untuk pemakaiannya. Nah, kenapa? Karena untuk sistem PLTS ini untuk yang pertama itu alasannya itu ya yang pertama sumber energinya yang melimpah tanpa biaya. Yang kedua, biaya pengoperasiannya dan pemeliharaan sistem PLTS-nya yang relatif kecil. Untuk yang ketiga, tidak perlu pemeliharaan yang sering dan dapat dilakukan oleh operator yang terlatih. Nah, ini untuk yang poin ketiga, untuk pemeliharaannya ya tidak yang terlalu rumit lah. Seperti kita memakai genset itu kan harus ada perawatan
rutin atau apa. Untuk PLTS tidak serepot itulah kalau bahasanya untuk dimudahin. Nah, untuk yang keempat, yang pasti alasan menggunakan sistem panel surya ini ramah lingkungan. Nah, tidak ada emisi gas. Nah, untuk sistem surya ini diperlukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang saya bilang sebelumnya. Nah, sama untuk sistem ini juga tetap menjaga lingkungan untuk memungkinkan kerusakan. Nah, lalu saya lanjut. Nah, untuk jenis-jenis PLTS, biasanya jenis PLTS ini ada terbagi beberapa maaf Patricia. Muncul Patricia. Muncul on grid jenis PLTS. Yang anu ini, yang skema ini udah muncul. Skemanya. Saya langsung aja. Oh iya, dilanjut aja. Untuk jenis PLTS ini biasanya terbagi 3 sistem. Jenis yang pertama itu bisa disebut sistem on-grid. Nah, sistem on-grid ini sistem yang disinkronkan dengan arus listrik dari pembangkit listrik jaringan seperti PLN. Nah, untuk sistem ini dia menggunakan listrik dari sumber tenaga surya dan sistem sumber tenaga listrik dari jaringan PLN. Nah, ini bisa disebut on-grid istilahnya. Nah, untuk sistem ini biasanya dipakai pada bangunan rumah, kantor, pabrik. Untuk solusi paling efektif atau untuk efisiensi biaya listrik karena mampu menghemat biaya listrik setiap bulannya. Nah, untuk yang kedua itu sistem off-grid. Sistem off-grid biasanya jenis pembangkit sistem ini jenis yang menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya satu-satunya lah. Nah, biasanya untuk sistem ini berbeda dengan on-grid karena apa? Yaitu seperti tadi jenis ini menggunakan sumber yang untuk satu-satunya dari energi matahari. Sistem ini tuh sangat direkomendasikan untuk seperti desa-desa terpencil yang belum ada kena jaringan listrik. Nah, untuk sistem ini energinya pun bisa disimpan melalui baterai. Lalu yang jenis terakhir, jenis PLTS hybrid. Untuk hybrid sendiri, nah ini yang paling apa ya, kalau bisa dibilang paling banyak lah peralatannya. Sistem ini didukung dengan teknologi hybrid atau hibrida. Maksudnya ini sistem PLTS ini listriknya dihasilkan dari panel surya dan juga dari listrik PLN misalnya atau memakai generator. Nah, ya yang pasti untuk sistem ini dia menghasilkan energi listrik nggak dari panel surya aja, dari genset pun juga bisa, dari listrik PLN juga bisa, tetapi disinkronkan. Untuk listrik PLTS ini biasanya agar memudahkan penggunaan untuk mendapat dukungan energi listrik yang optimal sekaligus
antisipasi saat terjadi kekurangan daya atau pemadaman listrik. Bisa dilihat dari gambar yang tersebut, untuk PLTS sistem hybrid ini agak banyak ya perangkatnya. Cuman kalau kita cuma memahami cari kerjanya dulu aja kan. Ini saya lanjut. Nah, yang ketiga ini peralatan sistem tenaga surya. Untuk peralatan sistem tenaga surya, ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama itu yang paling utama modul fotovoltaik atau panel suryanya, modul suryanya. Nah, yang kedua itu solar charger controller. Yang ketiga baterai. Nah, yang keempat inverter. Lalu yang kelima panel distribusi AC. Dan yang terakhir itu beberapa komponen pendukung lainnya lah, seperti breaker, seperti apa lah, itu untuk pendukungnya lah. Kabel. Oke, yang pertama kita bahas modul fotovoltaik atau modul surya, panel suryanya dulu. Untuk panel surya ini, yang pertama fungsinya untuk apa? Untuk mengubah radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, fungsinya untuk penangkap cahaya matahari lalu dirubah melalui sel-sel dari fotovoltaik tersebut menjadi ion-ion energi listrik. Nah, untuk modul surya yang biasanya dipakai untuk di rumah itu biasanya ada dua jenis. Yang pertama itu bisa kita lihat kan, ini ada dua jenis. Bisa dibedakan lah secara visual pun kita sudah bisa melihat lah. Nah, ini yang pertama itu yang untuk yang dari yang sebelah kiri, itu biasanya orang nyebutnya itu jenis modul monokristalen. Yang kedua itu yang monokristalin dulu lah yang kita bahas ya. Untuk kelebihannya, untuk perbedaannya, yang pertama itu tampilan permukaan tiap sudutnya ada kotak-kotak kecil, bisa dilihat dari antara dua tersebut mempunyai perbedaan. Nah, untuk tiap kotaknya berbeda, ada mempunyai sudut kecil, kotak kecil lah yang pasti. Nah, lalu yang kedua itu dari pembuatannya terbuat dari silikon tunggal. Yang ketiga, daya serap lebih tinggi. Yang keempat, itu instalasi membutuhkan sedikit ruang. Lalu yang terakhir, harganya ya lebih mahal yang pastinya. Lalu jenis yang berikutnya itu bisa disebut polikristalin. Untuk perbedaannya bisa dilihat secara tampilan permukaan hanya garis-garis lah. Nah, lalu yang kedua mengandung banyak kristal. Mengandung banyak kristal yang berefek pada daya serapnya pun kurang. Lalu yang keempat, instalasi membutuhkan banyak ruang. Dan yang terakhir itu harganya yang pasti lebih murah dari monokristalin. Nah, berikut untuk struktur lapisan-lapisan panel surya. Bisa kita lihat itu ada beberapa lapisan. Mas Ade, Nah, saya mau tanya, untuk satu modul fotovoltaik seperti itu menghasilkan berapa daya
listrik untuk di satu lembaran. Apakah ada perbedaan? Misalnya kita gunakan satu dengan gunakan dua, menghasilkan listriknya apakah sama atau berbeda? Misalkan Oh iya Pak, monokristalin dengan polikristalin seperti itu. ya berbeda lah Pak, yang pastinya ya Pak. Kenapa? Kalau untuk tadi bisa diulang Pak, maksudnya tuh daya tiap lembar, tiap lempeng dari monokristalin misalkan menghasilkan beberapa jumlah listrik yang dihasilkan. Nah, misalkan kita gunakan dua, apakah itu menambah jumlah daya listriknya atau kapasitas listriknya seperti itu? misalnya, oh iya, misalnya untuk kita menggunakan panel surya satu nih, nah, itu sekian volt menghasilkan daya. Tetap misalnya menggunakan monokristalin. Untuk yang misalnya memakai dua, yang pasti untuk semakin banyak kita memasang panel surya, itu semakin cepat dia menangkap daya serapnya semakin banyak dan semakin cepat untuk menghasilkan energi listrik. Untuk yang mono lebih tinggi, makanya harganya lebih mahal. Untuk yang poli, kalau misalnya untuk mono pakai satu sudah cukup misalnya. Kalau untuk memakai poli, mungkin beberapa panel surya harus bisa menyamain yang dihasilkan mono itu. Baru bisa. Makanya perbedaannya untuk yang poli itu daya serapnya agak kurang. Bisa paham Pak? Atau saya ulang balik? Oke, cukup. Bisa dilanjut. Nah, untuk struktur panel surya, ya bisa kita lihat strukturnya itu ada beberapa lapisan lah. Nah, panel surya itu pertama itu yang paling atas, yang paling permukaan, itu bisa disebut dengan bingkai. Bingkai ini biasanya terbuat dari aluminium. Berfungsi untuk menghindari korosi. Lalu yang di bawah aluminium itu ada yang namanya kaca pelindung. Nah, untuk melindungi sel fotovoltaiknya dan memastikan kekokohan panel surya. Lalu yang ketiga itu ada yang lapisan namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu ya bisa dibilang laminasi. Itu lapisan antara sel fotovoltaik dan kaca pelindung laminasi digunakan untuk mencegah kerusakan mekanis pada sel fotovoltaik dan mengisolasi tegangan dari sel fotovoltaik dengan bagian modul lainnya. Yes. Nah, lalu yang di bawah enkapsulasi itu ada lapisan yang paling utama, itu sel fotovoltaiknya. Nah, terbuat dari bahan semikonduktor yang berfungsi menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Nah, lalu yang di bawahnya ada enkapsulasi lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, fungsinya sama. Lalu yang di bawah enkapsulasi itu ada yang lembar insulasi. Itu biasanya terbuat dari plastik. Nah, itu lapisan akhirnya. Nah, untuk yang paling bawah itu ada yang namanya kotak junction. Biasanya sih kotaknya itu berwarna hitam ya. Ya, di dalam kotak itu biasanya ya berisi kabel atau dioda bypassnya lah. Nah, dari gambar tersebut ya seperti tadilah yang saya jelaskan fungsi-fungsinya dan lapisan-lapisannya apa aja. Dari bapak-bapak yang lain biasanya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Silakan peserta lainnya ada yang perlu ditanyakan. Dari hidup sendiri mau ada yang nanya lagi? Pak mau tanya di pasaran. Halo, Halo, ya Pak. boleh tanya nih. Pak, ini terlalu berisik kayaknya. Gila. Ya, Halo, oke. Iya Pak, Eh, silakan Pak. perbandingannya antara yang mono sama itu sebenarnya lebih efisien yang mono ya Pak daripada poli ya. Cuman lebih Iya, mahal. Kalau iya di kalau pasaran itu untuk yang dari banyak mono atau poli? sebenarnya dua-duanya ada sih Pak, Oh, biasanya. Cuman ya kalau dari pengamatan saya ya Pak, yang selama saya lihat biasanya ya Pak, untuk pemakaian dari sini bedanya orang fungsi dari fungsi atau biasanya dia budget juga kan ngelihat kan. Nah untuk biasanya buat di jalan itu biasanya poli dipakai. Kenapa ya? Buat nekan budget. Nah, sama dalam skala besar biasanya dipakai juga poli. Ya lebih murah itu. Biasanya lari ke harga sih Pak untuk pemakaian yang itu apa? Yang gimana yang jelaskan ya? Ya biasanya pokoknya untuk poli itu biasanya dipakai buat skala besar lah Pak. Makanya harganya murah. Ya cuman efeknya daya tangkapnya lebih kurang lah ketimbang mono. Nggak bisa dipahami Pak sampai sini Pak. ya. Endingnya sebetulnya kan berapa rupiah per KWH atau watt hour kan? Nah, Watt ya kalau modul kerja ini. Itu kan Ya Pak. Artinya kalau dihitung per watt hour-nya masih udah bisa ngelawan PLN sih pasti belum bisa sekarang ya. Iya. Belum. Cuman dengan naiknya harga minyak begini sampai 140 begini juga masih belum sanggup, atau berapa kalinya sih kalau misalnya PLTS sampai ini. PLTS. Iya. Sampai akhirnya ketemu gitu ininya. Ya, kalau lama perang kan sebetulnya kalau minyak dari 60 sampai 140 sekarang kan ekstrim sekali gitu. Artinya untuk energi listrik yang lain juga pasti keangkat, kayak batu bara juga harganya 200-an dari 70-an gitu. Jadi sehingga udah bisa belum masuk gitu PLTS secara ekonomis dengan harga minyak dan batu bara seperti itu. Kira-kira estimasi aja. Ya, kalau untuk ya itu bisa dibilang kekurangannya ya Pak. Kekurangan pemakaian PLTS ya Pak ya. Nah, itu biasanya lebih mahal ya Pak. Nanti itu biasanya nanti saya bahas di kelebihan dan kekurangannya lah Pak. Lanjut Pak. Kalau yang dari penjelasan tadi Pak, ada yang belum paham atau gimana? Oh, satu ada saya pernah ke pabrik di Bandung di PLTS itu ya. Jadi dia bisa menguji itu satu lembaran tidak boleh ada seperti di screen lab kita punya laptop atau iPad ada titik putih gitu Pak. Nah, apa itu? Nah, namanya saya lupa. Ini mereduce dari lifetime si fotovoltaik itu sendiri. Karena itu dari situ dia menyebar, kalau istilahnya cracking, ini kan mesin kan kayak fatigue kena beban fatigue nggak kelihatan tapi dia propagate menyebar dan rusak begitu. Nah, apakah itu merupakan salah satu faktor untuk memilih barang
dan bagaimana secara visual atau bisa dilihat gitu. Sepertinya harus skala lab gitu. Jadi bagaimana kita memilih barang yang baik untuk fotovoltaik itu sendiri. Ya, Kak, Lembaran. ya untuk panel surya ya Pak ya, sepengetahuan saya aja ya ini Pak. Ya, untuk panel surya itu kalau misalnya dari umur pemakaian, dari pengoperasiannya optimal apa enggaknya, sebenarnya itu tergantung dari kita. Yang pertama apa? Perawatannya, kayak kebersihannya secara rutin, pengecekannya secara berkala. Nah, ama yang dilihat namanya merek juga beda-beda ya Pak ya. Nah, kadang ataupun pengoperasian pun kita juga nggak tahu atau gimana. Ya sebenarnya sih tergantung dari balik ke kitanya sendiri. Cuman ya kalau bicara yang mana sih yang bagus untuk peralatan ini, nah sebenarnya kalau bisa dilihat sih itu semua merek bagus. Yang tergantung itu apa dari kitanya lagi, pengoperasiannya, perawatannya. Ya dari situ Pak bisa dipahami Pak. Oke, makasih Pak Ade. Iya Pak, sama-sama Pak. Ada lagi Pak? Dilanjut dulu, nanti sesi tanya jawabnya bisa di akhir. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, lalu yang kedua, kita membahas solar charger controller. Solar charger controller itu bisa disebut dengan perangkat yang berfungsi untuk mengubah keluaran modul panel surya untuk mencapai tingkatan tegangan baterai dan juga mengendalikan pengisian baterai. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, lalu dengan fungsi yang lain itu dia berfungsi juga untuk menyesuaikan tegangan dari panel surya ke baterai. Misalkan nih, tegangan baterainya 12 volt, ya dari panel surya pun mungkin beberapa volt, 2 volt, 1 volt, atau 1, sekian. Nah, lewat solar charger control ini ya bisa kita sebut SCC aja lah untuk lebih memudahkannya. Nah, dari SCC ini yang mengubah menjadi 12 volt DC ya Pak, belum AC, masih tegangan searah. Nah, untuk SCC ini bisa kita lihat untuk diagram koneksinya lah atau wiringnya ya. Ya, itu pemasangannya seperti yang gambar sebelah kiri dulu lah kita perhatikan. Nah, ini dari panel surya masuk ke terminal SCC, lalu terminal SCC ini ada 2 keluaran, satu ke baterai, yang kedua ke beban, tapi beban itu beban DC ya Pak, gambar lampu itu bukan AC ya. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan itu diagram yang sudah komplitnya lah. Nah, ada inverternya, dari baterai itu lari ke inverternya, nah lalu inverternya itu yang merubahnya menjadi tegangan AC. Nah,
Lalu yang ketiga, kita masuk pembahasan berikutnya. Yang ketiga itu baterai. Ya, seperti kita tahu ya, baterai. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu baterai ini ya sebagai penyimpan energi fungsinya. Nah, untuk di PLT sendiri dia sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh modul surya. Nah, ya, kalau fungsinya biasanya rentan digunakan untuk malam hari. Karena apa? Untuk siang hari panel surya tidak menghasilkan listrik lagi. Lalu yang keempat, inverter. Nah, inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan arus DC tadi yang keluar dari SCC atau dari baterai dirubah menjadi listrik AC, alternating current, dengan tegangan itu sekitar antara 200 volt sampai 203 volt lah. Inilah yang habis dari inverter ini baru kita bisa gunakan listriknya untuk peralatan elektronik di rumah-rumah biasanya. Nah, lalu yang terakhir itu peralatan panel distribusi AC. Untuk panel distribusi AC ini, saya sering beberapa untuk fungsinya itu ya sebagai pendistribusian tegangan AC yang sudah keluar dari inverter baterai. Nah, fungsinya seperti itu. Untuk panel AC, saya sering beberapa melihat instalasi PLTS. Ya seperti yang di YouTube punya orang ya, bukannya cuman ya saya cari referensi aja untuk ya gimana sih pemasangannya lebih bagus. Ya, untuk panel AC-nya biasanya harusnya dipisah, jangan digabung. Kenapa? Untuk keamanan, safety lah. Nah, kadang yang saya lihat punya orang-orang lain yang memang berfungsi, cuman dilihat dari keamanannya ya bisa dibilang kurang lah, dicampur-campur. Makanya dari sini saya masukin panel distribusi supaya memperjelas juga lah untuk panel AC ini buat apa fungsinya ya, buat keamanan, buat safety, buat kerapihan juga. Ya, pengoperasian pun enak, ada kerusakan pun bisa melacaknya gitu. Lebih mudah lah yang pasti. Nah, lalu yang pembahasan berikutnya, bagaimana sih cara menghitung kebutuhan panel skala rumahan? Ya, yang kita pada malam ini ya kita bahas ya skala rumahan lah yang pastinya kan. Nah, untuk menghitung kebutuhan panel PLTS secara skala rumahan, ada beberapa langkah. Misalnya nih, untuk yang pertama itu membuat pendataan daya listrik. Yang kedua, menentukan kebutuhan panel surya. Yang ketiga, menentukan penggunaan baterai. Lalu yang keempat, menentukan inverter. Nah, lalu yang kelima, itu menentukan solar charger controller, ya SCC tadi. Nah, lalu yang pertama dulu kita bahas. Untuk perhitungan pertama, ya kalau mau silahkan sambil dicatat, silahkan Pak. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihatlah, misalnya nih, misalkan ada punya rumah kita. Nah, dari sebelah kiri ada lampu 12 biji dalam satu rumah, waktu operasinya 10 jam, daya lampunya itu tiap masing-masingnya 15 watt, total menjadi 150 watt. Setrika satu, operasinya 1 jam, ya 300 watt. Nah, untuk televisi satu menyalanya 8 jam 75 watt. Jadi total wattnya 600 watt perkiraan. Untuk pompa air satu
menyalanya 2 jam 125 watt. Ya, totalnya 250 watt. Rice cooker 1 4 jam 200 watt. Totalnya 800 watt. Nah, kulkas 1 24 jam 90 watt dayanya. Nah, dikalikan jadi 2160 watt. Dari hasil tersebut itu kita dapatkan daya listrik yang pertama itu 805 watt. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya total daya listrik. Nah, 4.260 watt itu kita misalkan anggap aja dalam penggunaan seharinya rata-rata segitu. Nah, karena selama masa transmisi dari panel surya hingga akhir beban, misalkan peralatan elektronik terdapat 40% energi listrik yang hilang. Nah, untuk ini apa maksudnya? Nah, karena energi surya ini misalnya menggunakan penghantar seperti kabel, nah makanya dia mempunyai hilang tegangan atau tegangan loss lah sebesar 40% yang hilang. Nah, maka dari itu perlu adanya penambahan perkiraan daya sebesar 40% dari daya listrik total daya yang digunakan. Misalnya, total daya sama dengan daya rumah yang 4.260 watt tadi dibagi 60% sama dengan 7.100 watt. Itu hasilnya. Nah, dari hasil data daya listrik kebutuhan sehari-hari itu hasilnya seperti kita tampilkan sekarang 7.100 watt. Jadi hasil perhitungan 7.100 ini sudah ditambahkan 40% loss dayanya ya. Jadi yang kita hitung bukan hanya satu persatu alat ya. Bukan. Satu persatu dijumlahkan dulu, Pak. Iya, kemudian ditambahkan loss dayanya. Ya, rumusnya seperti berikut. Ini watt hour kan? Lalu watt aja, Pak. Oh enggak, kan tadi udah dikali jam. 10 jam. Watt hour. Mungkin dia merasa ya aku nyamannya Tadi 10 jam. Coba lihat. Oh, ya. 10 jam kali Itu 15 anunya, Pak. watt hour. Watt hour itu untuk anunya, Pak, apa? Lama pengoperasiannya, Biolnya Pak. kan ya, Lama pengoperasian bio alat. PLN kan begini keluarnya. kWh kan, kilowatt hour. Nah, tapi yang kita cari ini untuk pendataan daya listrik pemakaian kita dulu, Pak. Kalau untuk satuannya itu diwattkan aja dulu, Pak. Iya, ini kalau di PLN keluarnya 4 kWh nih. 1 kWh kan 1.500. Ini sekitar kena 3.000 lah jatuhnya gitu kan. Itu penggunaan dalam satu harinya. Iya, Gitu, ini Bapak estimasi. kan. Ya, estimasi lah. Nah, bisa dipahami, Pak. Lanjut, Pak. Pak bisa Ya, tolong mundur sedikit, Pak. Ininya gambar ininya, slide-nya. Yang Sebelum mana? ini, Pak. Sebelum ini. Oh, langkahnya. Yang ini enggak, saya nggak tadi, Pak. Kalau mau dicatat, iya. silakan dicatat aja, Pak. Iya. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Saya lanjut ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah. Oke, ini sudah tadi. Lalu yang kedua, menentukan kebutuhan panel surya.
Ya, untuk panel surya, dia kan mempunyai satuan, yaitu watt peak. Watt peak ini adalah besaran atau optimalnya nominal watt tertinggi yang dapat dihasilkan dari panel surya. Nah, untuk di Indonesia, proses fotovoltaik ini optimalnya hanya berlangsung selama 5 jam. Untuk perhitungannya bisa kita simak sebagai berikut. Nah, untuk panel surya sama dengan total daya dibagi waktu optimal. Nah, total dayanya tadi kan sudah kita ketemu 7.100 watt dibagi 5 jam. Jadi hasilnya 1.420 watt peak. Nah, jadi untuk mendapatkan daya yang diinginkan perlu adanya panel surya sebesar 1.420 watt peak. Nah, maka 1.420 watt peak dibagi 100 watt peak, misalnya kita ambil panel suryanya yang ada di pasaran, maka totalnya 14,2 pieces 100 watt peak, 14,2 hasilnya. Maka dibulatkan jadi 15 pieces. Nah, jadi yang untuk diperlukan dari panel surya itu jumlah 15 buah lah, Pak. Dengan total daya yang dihasilkan 1.420 watt peak tadi itu. Ya, berikut template-nya untuk contoh aja ya Pak. Nah, itu kan sudah tertera di template-nya solar panel, paling atas ada watt-nya. Ya, itu yang diambil. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, menentukan penggunaan baterai. Energi listrik pada baterai tidak 100% dapat digunakan. Karena pada saat inverter berpotensi kehilangan energi bisa sampai 5%. Sehingga perlu adanya cadangan 5% yang harus ditambahkan dari kapasitas baterai tersebut. Jadi untuk rumusnya bisa dilihat baterai sama dengan daya rumah yang sebelumnya kita perhitungkan dibagi 100% kurang 5%. Maka 4.260 watt dibagi 95%. Hasilnya 4.484 watt. Nah, jadi acuan daya listrik yang digunakan untuk menentukan baterai adalah 4.484 watt. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya memilih spesifikasi baterai yang ada di pasaran. Ya kita ambil sajalah. Sebagai contoh baterai 12 volt 100 Ah ampere hour. Hitung kembali, hitung lagi yang belum selesai perhitungannya, hitung lagi untuk penggunaan baterai yang digunakan. Nah, rumusnya sebagai berikut, jumlah baterai sama dengan daya listrik dibagi kapasitas baterai. 4.000 hasil yang sebelumnya 4.484 watt dibagi 1.200 watt. 1.200 wattnya hasilnya dari mana? 12 volt dari baterai itu 12 volt kali 100 Ah jadinya 1.200 hasilnya watt. Nah, jadi hasilnya 4.484 dibagi 1.200 sama dengan 3,7 watt. Nah, jadi kita bulatkan baterai jadi 4 buah baterai dengan ukuran 12 volt 100 ampere hour. Nah,
Nah, penggunaan baterai, nah perlu diingat dari penggunaan baterai tidak boleh sampai habis karena dapat membuat baterai itu cepat rusak atau memperpendek umur dari penggunaan baterai tersebut. Ya, bisa dilihat tertera digunakan untuk setengahnya aja atau kisaran 50%. Untuk antisipasi kerusakan tersebut, maka kita perhitungan baterai dari hasil tadi kita dobelkan. Jadi hasil perhitungan sebelumnya dikalikan 2 supaya mendapat hasil yang maksimal. Maka 4 buah baterai tadi dikali 2 sama dengan 8 buah. Sehingga untuk kebutuhan baterainya sebanyak 8 buah. Nah, itu berikut gambarnya bisa ditampilkan sebagai contoh baterai dari solar panel ukuran 12 volt 100 ampere hour. Lanjut, menentukan inverter. Untuk inverter, ya bisa kita pilih yang 1000 watt untuk keperluan yang perumahan kita perhitungan di tabel sebelumnya. Inverter ini yaitu berfungsi untuk mengubah tegangan tadi itu. Nah, tegangan yang kita perlukan nih seperti sebelumnya slide-nya. Nah, untuk inverter kita mengambil hasil yang daya listrik 805 watt itu seperti perhitungan pada tabel. Nah, itu jadi acuan untuk pemilihan inverternya. Inverter misalnya dengan daya 805 watt, adanya inverter yang 1000 watt, kita pilih yang 1000 watt. Untuk sekalian dikasih spare juga untuk wattnya. Untuk inverter sih nggak terlalu banyak yang saya jelaskannya. Memang sudah penentuannya nggak banyak hitungan, sudah tinggal pilih yang 1000 watt untuk pengaplikasian perumahan yang kita hitung ini. Lalu solar charger controller. Untuk SCC sendiri biasanya tertulis ada nameplate-nya. Nameplate-nya seperti berikut tampilannya. Ada yang namanya PM, power maksimal, PM, tegangan maksimal, tegangan batas lah, batas tegangannya, IOC, bukan VOC ya Pak, IOC itu ya Pak. Itu arus yang dihasilkan. Nah, IMP 5,8 ampere itu IMP sama arus yang dihasilkan juga. Nah, lalu ISC 6 ampere. Nah, untuk SCC perhatikan yang ISC-nya tadi. ISC itu short circuit current, arus hubung singkat. Nah, ISC-nya untuk mencarinya kita kalikan yang ISC dengan jumlah panel surya yang kita perhitungkan sebelumnya. IS-nya tadi 6 ampere, yang untuk panel surya itu 15 buah. Nah, kita kalikan hasilnya 90 ampere. Nah, jadi maaf mau tanya Pak. Ini dengan asumsi 15 pieces ini disambung seri ya? Ya, seri. Oh ya ya. Kalau paralel dia kan naik jadi Pak anunya Pak, tegangannya Pak. Kalau seri kan dia satu per berapa itu kan rumusnya kan ada kan seri paralel kan. Nah, kalau ini kan
Untuk panel surya, dia menghasilkan daya 12 volt, makanya dihubung seri. Bisa dipahami, Pak? Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi minimal SCC memiliki daya 90 ampere. Ya, untuk 90 ampere tidak ada. Yang ada 60 ampere. Maka kita bulatkan saja. Ampere-nya 10. Jadi 100 ampere yang untuk kita pilih SCC-nya. Ya, berikutlah salah satu contohnya SCC-nya. Nah, kesimpulan perhitungan. Nah, jadi dari semua perhitungan yang kita perhitungkan sebelumnya, maka untuk kebutuhan peralatannya sebagai berikut. Panel surya 15 buah dengan nilai 100 Wp. Baterainya 8 buah, 12 volt, 100 ampere hour. Yang ketiga, inverter 100 watt atau 1000 watt itu, maaf salah tulis ya. 1000 watt atau 1 kW. Lalu yang keempat, SCC-nya 100 ampere. Nah, untuk perhitungan, saya lanjut aja ya. Untuk perhitungan bisa dilihat di website sebagai berikut. Saya mengambil referensinya dari website tersebut. Kalau mau dicatat dulu silahkan. Saya tunggu ya 20 detik lah untuk mencatat website. Bisa di screenshot mungkin ya. Oh ya, screenshot lebih cepat. Screenshot aja 2 detik. Oke, sudah ya. Saya tunggulah 5 detik lagi lah. Oke, saya lanjut ya. Kelebihan, untuk pembahasannya kelebihan dan kekurangan menggunakan panel surya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya menggunakan panel surya. Dari kelebihan dulu. Satu, sumber energi terbarukan. Kenapa? Energinya, metodenya energi yang dapat dikatakan energi baru lah. Nah, sama ramah lingkungan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak seperti sebelum, bukan beda dengan menggunakan energi fosil, menghasilkan emisi gas lah. Kalau ini tidak. Nah, lalu yang kedua itu untuk penggunaannya itu efisiensi tagihan listrik. Nah, yang ketiga aplikasinya beragam, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada 3 jenis lah, ya on-grid, off-grid, hybrid. Nah, tapi menyesuaikan kebutuhan kita, misalnya kita tinggal di desa yang belum ada jaringan listriknya, kita gunakan grid. Untuk yang di kota, untuk mengurangi tagihan, kita pakai on-grid. Untuk yang hybrid, bisa dipakai di kota, ataupun bisa dipakai di desa yang ada jaringan listriknya. Itu untuk hybrid. Ya, menyesuaikan lah. Nah. Sorry. PLN kan juga terima supply dari kita, Pak. Itu pakai yang mana tuh? Ya. Oh, ini. Iya, ya. Untuk jadi kalau kita kelebihan kita bisa buang ke mereka, ke PLN gitu. Jual. Bisa dikatakan dijual itu, Pak. Betul. Jualnya itu mengurangi tagihan listrik kita. Itu biasanya menggunakan ya, Pak, meteran ekspor impor ya, Pak. Iya, ya, itu yang pakai hybrid apa pakai on grid tuh? Itu biasanya pakai on grid ya, Pak. Oh, on grid ya. Nah, soalnya kan dia pakai PLN dan pakai surya, tidak menggunakan baterai tapi kan. Nggak pakai baterai ya. Ya, fungsinya untuk mengurangi tagihan lah. Iya, lebih efisien. Jadi, baterai komponen paling mahal juga sebetulnya. Iya, nah sama dia itu fungsinya buat mengurangi tagihan listrik. Jadi nih, misalnya nih, listrik di surya bisa menghasilkan daya sekian watt lah. Nah, itu
sinkron kan sama meteran PLN, yang listrik dari PLN itu di-cut. Nah, lalu yang kita yang digunakan ini listrik surya. Cuman kalau misalnya energi listrik surya kurang, misalnya nih kayak malam, Ambil Pak. ya meterannya langsung otomatis menyinkronkan menggunakan listrik PLN. Nah, jadi penggunaannya yang lebih puncak buat PLN malam aja. Sebenarnya Bisa paham. kita sebenarnya kita fungsikan PLN sebagai baterai jadinya kan? Secara Kalau dibilang analogi baterai sih bukan. iya dong Ya, kita menurut kalau saya ya. kalau siang kita lebih kita buang ke dia kan, kita simpan ke dia, malam nanti kita ambil lagi cadangan tuh. lah Pak, dapat dikatakan Pak. Iya Cadangan cadangan. lah yang pasti. Baterai itu kan ya cadangan baterai. Cadangan Tapi kan itu kayak upgrade ya tangki. kalau ya tangki lah, kurang lebih seperti itu prinsipnya ya Pak. Betul. Oh iya oke. Lanjut Pak. Makasih. Lalu poin yang berikutnya, biaya perawatannya rendah. Nggak seperti kita menggunakan misalnya listrik genset, belum servis bulanannya untuk genset misalnya nih. Nah, misalkan ya kan, belum lagi olinya, spare part-nya. Kalau untuk PLTS enggak, paling cuma membersihkan. Nggak ada lagi sih menurut saya selain itu. Perawatan rutin aja, yang pembersihan untuk panel suryanya supaya ditangkap tetap optimal daya serapnya. Biasanya paling sebulan kena debu ya disiram air aja. Jangan sampai ya saya beberapa kali menemukan untuk perawatan PLTS itu gimana sih? Nah, perawatannya itu dibersihkan dengan air. Jangan sabun. Cukup disiram air, dilap, udah gitu aja. Ya, seperti itu sih yang saya baca-baca referensinya. Iya Pak, Pak Ade. Justru itu tadi kan kerusakan, ada kerusakan eksternal dan internal. Eksternalnya kayaknya nggak terlalu banyak problem di dalam PLTS ini. Internal itu yang defect yang saya bilang tadi. Nah, biasanya bisa puluhan tahun, ini cuma 2 tahun karena defect yang itu tadi. Nah, jadi ada cara yang Pak Ade ketahui bagaimana untuk mengetahui defect dari fotovoltaik lembaran itu sendiri gitu. Karena banyak sebaiknya diselesaikan dulu slide-nya, nanti di sesi tanya jawab diskusinya bisa dilanjutkan seperti itu. Ini kan pas kelebihan. Oke, boleh sekarang Pak. Saya lanjut ya Pak. Diselesaikan dulu, Mas Ya, Adi. Yang terakhir itu ada, berikutnya kekurangannya. Kekurangannya, yang pertama itu daya untuk pemasangan awalnya itu relatif mahal. Yaitu seperti yang saya katakan, beri panel surya berapa satunya. Nah, misalnya nih yang 100 WP untuk harga mono aja lah kita ambil. Itu saya cek dari beberapa supplier tadi malam. Untuk yang mono biasanya itu harganya, ini baru satu toko ya, kalau toko yang lain mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, beragam. Untuk yang mono, satu buahnya itu harganya itu Rp525.000. Kali 15. Itu jadi 7.875.000. Nah, itu untuk panel surya. Belum baterainya. Baterainya beragam, banyak. Lain merek, lain harga. Lain supplier, lain harga. Nah. Lalu untuk kekurangan yang keduanya, ketergantungan cahaya. Untuk ketergantungan cahaya, yaitu misalnya, kalau untuk yang mono sih, misalnya hari mendung, kalau untuk yang mono tetap stabil ya. Tapi untuk yang poli, daya serapnya agak kurang. Lebih rentan untuk yang poli. Nah, kalau yang dimaksud ketergantungan cahaya itu kayak siang sama malam. Dia bisanya nangkap cuma siang, kalau malam tidak menghasilkan energi. Nah,
Yang ketiga, sistem penyimpanan baterai energi mahal. Nah, berikut kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini untuk pengenalan listrik panel surya. Kalau itu saya serahkan ke Pak Rika dulu untuk lanjut. Oke, bisa di stop share. Nah, Nah, saya perlu yang mundur bisa Pak? No, oh, minta lagi. Oh ya, iya. ada yang Untuk penjelasan nomor slide-nya. berapa tuh? Yang mana Pak? Kira-kira Pak? Yang kira-kira di tengah tuh pas lagi penjelasan model hybrid sama model off-grid gitu. Saya On-grid, tampilkan off-grid. dari layar saya saja ya, supaya tidak kesulitan. Oh iya Pak. Iya ya Pak. Sambal sih. Yang skema itu tadi mungkin Pak, maksudnya Pak. On-grid, off-grid. Sebelumnya nih. Skema itu tadi Pak. Oh. Jenisnya itu. Enggak, naik lagi. Mundur. Dikit lagi enggak ini. On-grid, off-grid, hybrid. Nah, ini. Mungkin ini. Iya Pak. Itu Pak, iya yang setelahnya Pak. Oke. Lagi. Oh, lagi gambarnya. Setelah ini Pak. Off-grid berarti. Setelah Pak, sorry Pak. Setelah session ini kayaknya. Yang ini? Lanjut sedikit lagi Pak. Ya, dua ini kayaknya. Komponennya atau gimana ya Pak? Iya komponen yang pas SCC. Nah ini. Oh, SCC. Nah ini Pak. SCC ini saya nggak ngerti ini SCC ini. Oh ya udah. SCC yang Pak ya? Iya, solar charger controller. Ini Dijelaskan ulang. Untuk Iya Pak. coba SCC ini fungsinya saya kurang paham tadi Pak. Sorry Pak. Oh, SCC. SCC ini berfungsi charger sebagai, kalau intinya seperti ini ya Pak, untuk chargernya ya Pak, charger ke baterai dari modul surya ke baterai, tapi tetap tegangan 12 volt masih ya Pak. Misalnya nih yang SCC 12 volt sebagai chargernya lah Pak, penyimpannya, dengan pengubahnya dari listrik panel surya ini sekian volt masuk ke SCC. Nah, itu dihasilkan SCC 12 volt, yaitu masuk ke baterai. Nah, ke beban DC keluarnya. Ada dua keluaran biasanya Pak. 12 volt masih. Kan dari energi cahaya masuk ke panel dikonversi udah jadi setrum tuh belum. Kalau dari panel suryanya udah jadi setrum. Makanya biasanya ada pengecekan untuk panel surya, tegangannya masih tetap stabil atau apakah bisa dicek langsung dari panel suryanya. Itu sudah menghasilkan listrik Pak. Iya. Jadi sebelum masuk ke akumulator, ke aki, ke SCC dulu fungsinya dia. Jadi sudah menghasilkan listrik. Iya, masuk ke SCC udah setrum, keluar SCC setrum lagi tuh kan? Iya, setrum lagi. Nggak dikonversi energinya kan? Belum jadi AC Pak, masih DC dia. Oh enggak, iya, masih DC gitu. Oh jadi setrum tetap setrum, makanya fungsinya setrum jadi... tetap. Dari panel surya sudah setrum Pak, masuk ke SCC. Iya. Nah itu. Menstabilkannya. Nah dari SCC itu ada mengeluarkan berapa? Ada yang ke aki,
ada yang ke beban DC biasa. Dis- Biasanya dis- satu aja yang dipakai sih, jarang yang buat aki ya. Yang Distributor 12 jadinya volt. dia. Oh, Nggak juga. kalau dibilang distributor ya gimana ya, kayak Kalau dari mendefinisikannya panel ke aki nggak bisa, belum bisa. panel ke aki. Ke aki langsung. Maksudnya gimana Udah ya, Pak? Kan keluar dari Inverter panel mungkin, Pak, ya? setrum. Setrum masuk ke Tidak setrum. tidak melewati solar charger controller, maksudnya dari panel langsung tidak ke bisa, Pak. baterai. Tidak Nggak, bisa, Pak. fungsinya nggak seperti itu. Ya, makanya fungsinya tadi itu untuk menyesuaikan tegangan dari proses panel surya ke baterai. Misalnya nih, tegangannya disesuaikan ya. kan dari 12, ya menyesuaikan. Iya, Dari iya. panel surya itu tegangannya rancu ya masih Pak, ada yang berapa volt kan. Oh, oke. Nah, masuk SCC ini menstabilkannya jadi 12 volt. Nah, Soalnya dari panel setrum, terus keluar masuk SCC setrum, keluar setrum lagi kan. Padahal keluarnya sebelum setrum. panel kan energinya panas matahari, cahaya. Cahaya terus dikonversi jadi setrum. Tapi Terus, voltasenya belum stabil. Belum stabil. Nah, di SCC ini yang distabilkan. Iya. Sehingga masuk ke dalam baterai sudah dalam Oke. keadaan yang lebih stabil. Pak, coba next slide. Ini Pak, perlu diingat juga Pak, untuk listrik surya, itu yang ditangkap cahayanya ya Pak, bukan panasnya ya. Iya, betul. Cahaya. Kadang nggak salah, banyak kaprah lah kadang itu. Saya dulu juga sempat tahu-taunya cahayanya, bukan panasnya. Ya, itu ibaratnya di dalamnya itu ditembak cahaya, ion-ionnya loncat. Nah, loncat itu ada energi yang dihasilkan. Energi itu yang menjadi listrik, ya kan? Ya, Bukan itu karena yang panas, dihasilkan. karena ditembak. Bukan ditembak panas. Ya. Bukan karena panas, karena ditembak ray-nya itu sinarnya dia array. loncat tuh. Loncat. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, mekanisme itunya. Lebih paham lah Bapak kalau masalah sel-selnya itu. Next slide-nya coba deh tolong Pak, apa nih next slide? Yang mana lagi? Oh iya udah, oke, enggak. Udah cukup Pak, makasih Pak. Ini aja. Pak Ade. Iya. Ada yang lain? Yang lainnya mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lainnya. Pak Al Ghazali ini ingin tahunya besar sekali, perlu penjelasan yang sampai detail sekali. Enggak, karena sekarang makanya saya bilang saya pernah ke pabrik pembuat ini. Jadi orang-orang itu impor lembar berlembar dibanding dia harus impor utuh gitu kan. Nah, saat itu memang dari sisi cost-nya masih tinggi. Nah, sekarang dengan perang begini, minyak sampai 140, batu sampai 200 lebih, itu rasanya kalau nggak bisa hantam ini nggak unggul tenaga surya rasanya nggak mungkin gitu. Iya. Kelebihan konversinya agak sulit untuk perhitungan seperti itu. Gitu. Transisinya agak berat ini juga ya. Iya. Saya gitu. Makanya sekarang itu ini juga banyak sebetulnya gitu. Makanya untuk sekarang pemerintah itu gencar-gencarnya juga ya transisi energi ya Pak. Satu, yang kedua memang ada tratap itu kan Prancis tuh. Jadi arahnya udah ke situ. Ya, ini triggernya banyak sebetulnya, makanya menarik untuk dipahamin gitu. Cuman memang lagi masalah biaya panelnya masih tergolong mahal, yang monokristalin ya. Kekurangannya. Kebutuhan tentang baterai. Nah, tadi yang ingin saya tanyakan keawetan dari baterai. Kalau memang tidak ada biaya perawatannya murah, apakah panel surya ini butuh waktu berapa lama untuk diganti? Kemudian baterainya. Kalau instalasi peralatan lainnya praktis tidak ada yang diganti ya, misalkan SCC kecuali dia ganti daya, kemudian inverter tidak perlu diganti, tapi yang panel surya dengan baterainya ini selang waktu berapa lama untuk diganti? Biasanya sih Pak masing-masingnya Pak, untuk baterai ya masing-masing tergantung penggunaan ya Pak. Kalau untuk penggunaan tiap hari ya pasti. Cuman kan nggak
secara konstan terus-menerus sama pengguna Tenggara juga pasti naik turun juga kan. Kadang Oh, ada pada waktu siang hari nggak dipakai ya. ya tiap hari itu Praktis juga ya? berbeda-beda. Praktis Ya. tidak digunakan. Nah, jadi kalau saya sih kalau secara teknis saja dulu ya Pak. Kalau itu untuk menanggulangi salah satu baterai lah, antisipasinya biar agak awet, ya diberi aja pengaman sebelum masuk arus ke baterai. Misalnya kasih sekring lah, siap Kapasitor. baterainya. Oh, supaya nggak short ya. Sekring lah, sekring aja Pak. Ya biar kalau nge-short dia langsung putus. Sama ya itu sih agak ribet yang bahasnya aku ya Pak. Cuman secara teknisnya ada lah. Oke, saya tambahin sedikit ya Pak. Jadi sebetulnya Ah, makanya yang tadi yang saya tanyakan itu kalau dilihat dari rusak eksternalnya itu kecil kan, kena air, kena apa. Nah biasanya lifetime-nya itu memang puluhan tahun. Nah yang internal defect-nya ini yang jadi problem. Nah yang saya tahu, saya pernah dilihatkan itu secara apa ya? Di situ dia punya alat di foto gitu. So begitu di foto, oh kelihatan ini daerah. Artinya ada areal yang putus gitu. Nah putusnya itu yang bisa rusak lah. menyebar. Ya. Menyebar. Berarti kan ini kualitas dari panel suryanya yang digunakan. Nah itu makanya bagaimana atau Pak Ade punya cara bagaimana untuk melihat kualitas dari awal, apakah panel ya, ini layak untuk dibeli untuk kebutuhan 5 tahun misalnya untuk 5 tahun seperti itu. Apakah ada itu kan bagaimana ada trik bagaimana apa ada tipsnya itu loh. Selain dari pemilihan panel surya, nah, ya anggap aja masih konvensional lah caranya ya Pak. Susah emang. Nah, itu kalau saya sih dilihat dulu dari apanya, dari sebenarnya apa ya, susah sih menelaah gitu. Susah emang nggak bisa. Belum bisa menentukan ya apa yang bisa jadi indikator kualitas dari panel surya. Dengan mata telanjang emang nggak bisa Pak gitu makanya. Agak susah. Dan itu baru satu tempatnya saya tahu. Boleh nambahin Pak? Oke silakan Mas Widi. Ya, kayaknya seru ya dari tadi, seru banget ini. Menarik. Kalau boleh tahu Pak Jali itu dari mana Pak? Praktisi atau apa? Atau dosen kan? Enggak. Saya di project management, jadi ya ada teman-teman juga lah kebetulan waktu itu ya dosen di Bandung. Saya jadi diajak satu industri panel. Sebenarnya dia meracik aja gitu. Komponennya ya dia tetap impor. Nah cuman critical poinnya itu untuk memilih panel fotovoltaik yang tidak defect. Nah itu karena itu menentukan lifetime dan perbedaannya bisa banyak sekali gitu. Sampai antara sekian tahun sampai sekian tahun. Itu betul sekali Pak. Nah, ya mungkin kita sharing aja ya. Perkembangan untuk fotovoltaik ini semakin hari semakin murah Pak. Semakin murah dan teknologinya itu semakin maju. Terlebih lagi sekarang udah beberapa banyak inovasi-inovasi ya Pak. Apalagi vendor-vendor atau supplier, mereka udah ada bisa mengeluarkan waranti. Di bawah bisa cari dulu warantinya mau kapan atau apa. Dan ada juga bisnis ya Pak, bisnis baru ini. Bisnis baru para supplier untuk supplier atau kontraktor FPC, mereka membuat suatu program. Misalkan programnya itu Bapak mau buat PLTS, tapi gratis Pak. Bapak cuma disediain itu gratis, misalkan selama 20 tahun Bapak menggunakan itu, kan itu ada hemat Pak, hemat energi listrik. Setelahnya itu PLTS-nya buat Bapak gitu. Mereka semuanya mereka yang tanggung semua. Bahkan ada sampai ke sana Pak.
Dan ada inovasi baru, PLTS itu bentuknya seperti kaca film, Pak. Jadi bisa ditempelkan di manapun. Misalkan di gedung-gedung atau di gedung-gedung nggak usah vertikal aja ya kayak gini. Horizontal kayak gini bisa. Panel suryanya ya. Bukan Ya, lagi kayak lembaran yang gambar punya Mas Ade tadi ya. Pakai itu bingkai itu. Oh, udah Bikin makin film. banyak dan makin banyak inovasinya ya. betul. Bagus sekali. Sebenarnya yang kita samain persepsi dulu ya untuk panel surya itu seperti apa. Yang pertama, energi matahari mengandung foton. Ya, foton rangkaian energi yang itu membuatkan ya nanti berubah menjadi istilahnya ya tadi itu power DC itu. Nah, saya lebih menarik ya kalau saya boleh share screen. Ini ada bahan kita discuss lah biar ini ya. Oh, boleh Pak, silakan. Iya. Ini Pak, ya ini saya dapat dari waktu seminar PII. Kira-kira pertumbuhan EBT dan 2025 kita pengen EBT itu 23%. Ya, dari undang-undang kita, pertumbuhan dan lain sebagainya. Ini permen. Nah, ini nih yang tadi yang di mention sama Pak Gunjari itu ya Pak ya. Ini power import, ini bagi panel, karakteristik. Bisa dibesarkan layarnya, kecil sekali tulisannya. Ini segini. Oke. Oh, PDF ini ya. Ini PDF saya ambil, ya Oke. bukan ini. Saya dapat dari. Oke. Ini Pak, ya sebetulnya apa sih kerugian penyimpanan ya? Saya lanjut aja, ya secara common seperti ini. Ya, solar panel, mounting dan lain-lain sebagainya. Tadi betul yang Pak Ade bilang, solar panel itu bukan dari panasnya. Justru kalau terlalu panas, efisiensinya bakal berkurang. Bapak bisa lihat kalau misalkan di Middle East, di Abu Dhabi, Europe dan lain, di Abu Dhabi dan misalkan negara-negara panas gitu, gurun, mereka pakai solar panel Pak. Di gurun itu dihamparkan solar panel secara banyak, tapi di panelnya dikelilingi oleh media pendingin. Itu ada komfortnya di bawah 30 derajat, mereka harus maintain dari 35 atau 30 saya kurang. Ini pastinya makin tinggi temperatur bukan makin bagus. Malahan bakal merusak dari solar panel. Nah, di Indonesia mana sih yang paling bagus dipasang solar panel? Mungkin Pak jadi tahu Pak. Daerah kita Di puncak kali. enggak juga. Yang ada. Justru di kita nanti ada yang namanya itu, saya nemuin filenya. Ini kebetulan ya bahasan tesis saya S2, tapi saya gak ambil ini, saya ambil konsentrat solar power. Jadi yang dimanfaatkannya itu fluidanya, jadi semacam kaca dari fluidanya itu bisa nyampe 500 derajat, itu bisa menggenerate listrik, pakai turbin pun itu bisa. Ini saya lanjut ke sini ya Pak ya. Yang ini nih, tadi yang Bapak bilang, apa sih misalkan mau pakai baterai atau enggak? Baterai kalau misalkan in out istilahnya ekspor impor sama PLN itu bagus, jadi baterainya hilang. Iya, Baterainya hilang. Baterainya hilang. Saving cost iya, betul. Dan ini nih, kita harus ini dulu. Ini adalah grafik matahari. Misalkan ada charging, ada discharging. Jadi kalau siang hari itu kurang tepat, tadi siang hari baterai diam. Enggak. Justru siang hari itu baterai diisi daya, malam hari digunain. Kalau misalkan itu on grid. Ya. Sama kan persepsinya itu? Ya, ini seperti ini. Ini kalau misalkan ada sebagian pakai PLN, ada sebagian pakai baterai, pakai energi matahari. Ini sepertinya gimana? Nah, ini nih yang tadi ini on grid dan hybrid. Nah, dan ini DC yang tadi, yang box tadi. Ini kalau meter nih,
PPA meter nih yang bisa kalau misalkan kelebihan disimpan di PLN, yang ke inian di ke ini power distribution dan lain sebagainya. Ini kalau hybrid pasti balik ke baterai. Nah, kadang kalau misalkan jalan-jalan ke Kalimantan, kalau nggak tahu sih kalau sekarang Kalimantan masih banyak mati listrik ya. Kalau yang Ya. masih ada lah. Banyak kan pakai off-grid, Pak. Masih ada beberapa, bukan Kalimantan, saya Kak, ini Kalimantan sih. Iya, iya. Beberapa iya, daerah iya. Indonesia lah, beberapa daerah Indonesia. Kadang-kadang Ya, kali ada. ininya aja. ntar di ini Kalimantan. Di area biasanya di Harus area spesifik. perkebunan. Di area perkebunan tuh. Untuk PLTS ya Pak, Off-grid. kebanyakan itu malah justru Pak. Maaf ya Pak, Mas ya, saya nambahin dulu. Itu Boleh, biasanya untuk penggunaan sarang burung walet, biasanya seperti itu. Di desa-desa yang masih banyak sih juga desa yang masih belum dijangkau listrik PLN. Nah, seperti itu sih, Mas. Ya, lanjut. Terus ini saya baru dapat juga nih, memang karena temperatur tinggi dari Pak Widi, efisiensi kurang. Memang Betul. di Abu Dhabi itu, saya juga surprise tuh. Saya pernah diminta, dia bisa sampai 500 megawatt bikin listrik Ya, dari bisa, Pak. Bisa. dari ini. Tapi bukan pakai solar cell ternyata Pak. CSP, Pak. Jadi dia pakai itu kaca cembung. Ya. Dia kolek itu, terus dia tembak ke satu titik, terus itu menghasilkan panas. Itu istilahnya Generatif tungku itu, istilahnya iya, generate uap di situ. Thermal heat. Jadi Dan itu 500 megawatt. Makanya saya bingung kok bisa di tenaga listrik 500 megawatt itu berapa kilometer persegi ininya hamparannya. Ternyata bukan begitu cara dia di sana karena panas. Makanya nggak masuk akal juga, ternyata efisiensinya rendah kalau begitu panasnya tinggi ya, kata Pak Widi, masuk akal. Itu dia buat cermin cembung itu, jadi dia fokuskan titik api dari matahari itu. Ya, betul Pak. Oke, betul, Pak. Kebetulan itu tuh tesis saya kemarin Pak. Oh. Kita lihat ini ya, kita lihat di YouTube ya. Oh, Apa ya? Dan itu mahal ternyata Pak, lebih mahal lagi daripada ongkos. Tapi di Thailand kita ada. Oh, oke. Concentrated solar power. Saya pas ke Abu Dhabi waktu itu, jadi saya tanya-tanya dengan orang yang bentuknya seperti ini Pak. Yes, dia kolek panas tuh kan. Nih, jadi dia tembak ke tengah ya. Ini bisa temperaturnya maksimal itu bisa 600 derajat. 700 hampir 700 derajat. Sedangkan turbin aja. Di itu ya Pak, di dalam fluidanya bisa nyampe 300. Kalau luarnya bisa lebih panas lagi. Karena hambatannya ini apa? Hambatan ini fluidanya itu nggak bisa terlalu tinggi juga. Maksimal itu pakai molten salt sama thermal oil. Itu maksimal di 500 something lah, 500 derajat something. Itu juga kalau misalnya pakai turbin itu bisa Pak, jauh bisa juga, bisa banget kan. Turbin itu jadi ini memanaskan airnya menguap, itu yang dipakai buat generate listrik. Oh, air aja 100 cukup selesai kan, tapi di 600 dia berarti propulsinya superheated, kan? Superheated. Karena di turbin pun kita nggak bisa di bawah 200 derajat itu nggak bisa Pak, karena kan berkaitan dengan temperatur nantinya. Tekanan. Jadi itu superheated. Ya, jadi tekanan itu yang ditembak ke sudu kan, sudu. Iya, sudut turbin. Generator. Ya, itu. Ya ini sharing dikit. Nah, ya ini yang ketemu nih ininya nih.
Dan beberapa menggunakan PP yang kayak tadi, luasannya, ini watt peak kilowatt, cuma 8 meter. Ini ada salah satu ya, saya ambil salah satu, ini salah satu brand. Pak, saya mau biar nggak lupa nih, sorry Pak Widi. Pak Widi, saya lihat ada info itu MIT ada satu research dia temukan yang kerjain seorang perempuan itu dari Indonesia, sangat efisien dia buat lembaran ini gitu. Apa udah dapat infonya? Itu banyak Pak. Ininya. Itu tapi kalau misalkan itu dari Indonesia saya kurang tahu. Terakhir itu saya dapat itu tuh waktu saya seminar datang profesor dari Belanda kalau nggak salah, atau nggak tahu dari Europe, itu udah ada sama lempengan-lempengan kayak gitu Pak, kayak kaca film itu. Untuk itu Mas Widi, maaf Pak, untuk yang informasi yang wanita yang dari MIT itu Pak, itu masih pengembangan Pak. Saya juga pernah baca artikelnya, masih ya memang dia paling terdepan lah inovasi, cuman masih dalam pengembangan Pak, masih pengembangan. Bisa lebih murah saya tuh lupa dari siapa namanya. Iya, ada yang dari Indonesia di MIT itu. Iya, betul. Iya, saya tahu itu. Jadi belum ada hasilnya Mas Arde. Masih pengembangan lah Pak. Prototype lah. Iya. Masih pengembangan ya. Okay. Yaitu pengembangannya tujuannya itu supaya apa? Bisa panel surya itu dengan harga murah lah, bisa dijangkau, itu tujuannya. Betul. Makanya iya. Ya, itu. Seperti yang tadi ya, berapa sih kalau feedback di sini kan di sini ada feedback periodnya. Ya pakai hybrid berapa? Ini kurang lebih kalau pakai 1300 PA. Nantinya itu sekitar 12 tahun. Ya pakai yang lain ekspor impor dan rooftop hybrid ini 15 tahun. Ya intinya kan tadi yang pakai hybrid pasti lebih lama karena ada baterai. Ya intinya seperti itu sih. Dan ini kehematan dan lain sebagainya. Ini nih yang tadi untuk peluang-peluang untuk ke depan, ada menjual jasa untuk pemasangan lain-lain sebagainya. Ini seperti ini nih cara yang cleaning Pak, dilap aja, bukan dilap tapi dibersihin aja seperti itu. Karena makin banyak debu itu mengurangi dari efisiensi dari sisi itunya. Nah, ini kira-kira seperti itu, ini dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan Bapak yang mau dari PLN langsung on grid dan ini seperti ini Pak perhitungannya kurang lebih. Kalau misalkan ini ekspor dia lebih besar. Jadi penghasilan sama dia pemakaian itu gede penghasilannya. Dan ini dapat segini. Lumayan Pak, penghematannya emang banyak dan semakin sekarang makin berlomba-lomba gitu. Jadi kalau misalkan kita punya rumah baru, banyak juga yang vendor-vendor yang menyediakan pemasangan semua initial cost itu semua gratis Pak. Bapak cuma bayar berapa sih penghasilan listriknya ke mereka. Dan itu lebih murah daripada PLN. Sebenarnya sekarang itu bisa lebih murah daripada PLN. Kalau hasil listriknya ya, kalau misalkan dibayar di compare sama mereka. Oh, jadi dihitung per watt hour-nya berapa PLN, listriknya berapa, dikurang aja gitu kan? Iya, betul. Selisihnya dibayarkan ke orang itu. Bukan Pak, misalkan gini, kita yang buat initial cost-nya kan? Initial cost-nya itu semua gratis. Pemasangan semua gratis, ini gratis. Dengan pemakaian aja. Kita pemakaian berapa? Pemakaian misalkan berapa kWh? Misalkan 200 kWh misalkan. 100 misalkan kita pemakaian 50 kWh. Misalkan pemakaian 50 kWh. 30 kWh PLN, 20 kWh kita bayar ke mereka gitu. Tapi dengan harga lebih murah daripada PLN. Oh, dia setting harga lebih murah gitu aja. Iya, betul. Untuk dan itu initial cost-nya kan? Iya, bisa jadi. Itu mereka 20 tahun, kita gak usah pakai modal dan lain-lain, lebih saving. Dan banyak juga kalau kita tagihan misalkan
biasanya bisa menghemat 20-30% Hmm. dari total kita. Itu salah satunya ini energi bagus. Dan paling optimal sebenarnya Jakarta itu paling optimal, Pak. Jakarta optimal, Surabaya itu tempatnya Mas Rija itu optimal banget, dan yang terakhir di Kupang. Yang paling tinggi di Indonesia itu adalah Kupang. Selainnya itu biasa-biasa aja. Ya paling tinggi itu Kupang. Itu ada sebaran-sebarannya, ada ini, ada energi bagus, tinggal kita bangun bareng-bareng. Pak Mungkin Widi, itu Cukup sharingnya Mas Widi. cukup. kalau nanya sebentar Pak Widi. Mas Didi di mana ininya, di PLN? Kenapa? Bukan Pak. Ini Pak Widi, untuk PLTS itu kalau kena apa? Ini petir itu gimana Pak Widi efeknya? Efeknya dari petir itu Pak Widi? Kalau saya belum tahu sih Pak. Tapi kalau misalkan efek dari petir kalau kena langsung ya pasti rusak gitu. Iya, masih rusak. Ya pasti rusak gitu. Iya. Karena kalau misalkan bangunan tinggi kan pasti ada penangkal petirnya. Iya. Kalau petir itu emang lebih Tambahin. Halo. ya. Biasanya untuk PLTS untuk skala besar ya Pak, itu ditambahkan penangkal petir untuk skala industri biasanya. Kalau untuk skala kecil jarang Pak ditambahkan. Mungkin dijamperkan ke grounding rumah aja. Udah itu aja Pak, bisa dipahami Pak penjelasannya Pak. Ada lagi pertanyaan? Diskusi cukup menarik. Sudah jam 8.42, cukup malam. Sharing-sharing dari teman-teman juga rupanya antusiasnya tinggi sekali. Tidak terasa juga ya Pak. Tidak terasa juga ini sudah jam 9 kurang ini. Saya kira baru 1 jam. Itu regulasinya kayak apa Pak Widi ini? Dari panel surya sendiri untuk wilayah pedesaan. Regulasi ada Pak tadi Pak. Saya nggak hafal sih. Kan ini dari kita di pedesaan itu kan sekitar 2014-15 itu kan ada subsidi dari pemerintah juga. Pemerintah untuk panel surya itu yang 900. Ini pakai kipas angin ya. Suara kipas anginnya masuk. Untuk kedepannya ini gimana untuk di pedesaan selanjutnya ini yang untuk sharing-sharing ini? Maksudnya gimana Pak? Suaranya Pak Didit ini kecampur suara kipas anginnya Pak. Jadinya berisik sekali, nggak kedengaran. Ya. Yang Masih berisik ini. masih berisik. Iya. Networknya kali kurang. Pak, ini pakai handphone ya, masalahnya ini juga ya. Ya silakan Pak Didit. Ya, untuk itu kalau yang itu nggak usah dulu. Untuk ini softwarenya PLTS apa ada itu untuk gambar Kemiringan atau gimana Pak? Bisa nambahin Pak Mas Widi. Mungkin maksudnya Mas Didit itu untuk gambar banyak software untuk penggambaran. Untuk perhitungan kebutuhan panel surya untuk sekarang itu baru keluar Pak. Jadi kita nggak perlu menghitung secara manual yang seperti yang kita lakukan tadi kan. Cuman kan paling nggak kita lebih tahu lah yang tadi itu secara manualnya kayak gimana. Untuk sekarang sudah ada keluaran software itu Pak. Software itu namanya itu PPSYF itu tulisannya. Untuk dicek di Google aja bisa itu. Nah, itu softwarenya dia menghitung dari kebutuhan panel surya berapa, udah
hasilnya udah keluar, letaknya kayak gimana, titik koordinatnya di mana, untuk pasnya tuh kayak gimana, arah dari panel suryanya itu berapa derajat, itu sudah ada softwarenya Pak untuk sekarang ini. Nama softwarenya itu yaitu tadi PVSJS T, PV Sheet lah kalau dibaca. Tadi Pak Didit juga tanya regulasi. Sorry, udah ya Pak, maaf ya Pak Ade. Mungkin Oh, iya, regulasi Pak. ini, mungkin apakah PLN selalu mau dia membeli kelebihan listrik dari kita gitu? Pasti Pak, asalkan kita daftar dulu dan kita punya KWH yang tadi itu, ya, ekspor import KWH itu. Oh, Ya itu pasti, itu karena mereka yang menggalakkan sebenarnya. Mereka yang menggalakkan, sebenarnya bukan mereka, tapi Indonesia secara aktif mengurangi dari misalnya perubahan global, gitu. Global warming. yes, karena situasi kan ada di beberapa tempat surplus Ya. setrum PLN. Betul, Terus betul. di samping itu juga yang di pack yang 72% yang punya listrik swasta dipakai nggak dipakai harus dibayar, itu beban lagi buat dia kan. Iya. Artinya regulasinya ini apakah itu obligasi buat dia karena ini renewable energy sesuai dengan program dunia yang pemerintah di ini, atau memang dari sisi bisnis? Kalau sisi bisnis kan bisa aja dia nggak beli. Jadi mungkin Pak Didit tadi seberapa besar ininya keharusan dia beli itu menjadi obligasi sama dia, apa memang secara bisnis? Kalau secara bisnis kan bisa iya bisa enggak jatuhnya. Sebenarnya gini Pak, tergantung daerahnya. Misalkan Jawa ya. Nah, Jawa itu energinya sebenarnya lebih banyak ya, lebih bisa dibilang surplus juga. Dan kita lihat pembangkit kita Pak. Pembangkit kita kebanyakan ya berbakar bakar fosil, dan itu kan istilahnya dalam segi kapasitas ya Pak ya. Dari kapasitas itu fix. Kita nggak bisa merubah-rubah nih. Itu misalnya udah gemuk, nggak bisa dikecilin atau dibesarin. Karena itu kan misalkan harus ngobrolin satu turbin atau berapa turbin, itu kan nggak bisa itu Pak. Kalau misalnya secara bisnis, saya sendiri pandangan bisnis, pasti ada yang bisa dikatakan kerugian juga. Karena udah misalkan Jawa udah banyak ditambahin lagi gitu. Otomatis kan itu harus yang lain. Tapi yang sekarang untuk kedepannya ASEAN itu bakal link Pak. Energi listrik itu bakal link. Bahkan link semua. Misalkan kita ambil dari Singapura bakal ambil ke kita. Jadi kita bisa jual listrik ke Singapura bisa beli listrik dari kita atau sebaliknya. Nah itu adalah istilahnya ada yang bisa dibilang itu keuntungan dan bisa kerugian, itu tergantung kita menyikapinya juga. Karena kan ya, itu udah link semua. Kalau secara bisnis ya pasti kalau yang kurang, misalnya kurang sources listriknya, PLN terbantu banget Pak. PLN terbantu banget. Tapi kalau misalkan yang lebih banyak ya itu, tapi namanya kita BUMN, misalkan namanya BUMN dan ada regulasi dari pemerintah, itu harus misalnya mandatori mereka. Nah, ada itu memang ya, mandatori itu, enforcement dari pemerintah ada memang. Harus ada. Oh, udah menarik nih. Ya ini kalau saya nggak tahu itu Pak ininya, ya kurang lebih. Ya inilah ya permen kunci PNN, pembangunan ya kira-kira kalau misalkan ininya saya kurang tahu juga berapa. Ini salah satu permen dari SDM. Nah ini dan rencana kita udah menandatangani, sebenarnya Indonesia udah menandatangani di perjanjian internasional 2025 23% bauran energi adalah renewable energy. Tapi sekarang baru 14 atau 13 saya lupa. Itu masih jauh. Ya, karena dia harus kebunuh yang ada sekarang juga jadinya kan. Ya itulah Kalau yang harus dikorbankan.
Iya, kalau nggak global warming, hitungan si Joe Biden 10 tahun lagi Jakarta tenggelam, itu kan efek dari itu. SS sudah pada ini cair. Ya, Jakarta 2050 perairan itu udah nyampe Sudirman, Pak. Airnya. 2050. Air itu pinggiran pantai itu udah Sudirman. 10 tahun. Ya, 2050 itu 2050. Saya pernah ada zooming juga waktu itu, trigger dari Joe Biden sampai Pak siapa yang Jawa Tengah tuh, Pak Ganjar. Waduh, minta tolong sama, kebetulan presenternya dari ITB, dia paham hitungannya. Wah, ini gimana? Soalnya paling riskan itu kan Jawa Tengah, rob-robnya aja sekarang udah bikin pusing, apalagi nanti dengan tambahnya air laut itu jadi parah. Itu Pak Triza, Pak Agus, Pak Gis. Cukup ya diskusi malam ini, meriah sekali, antusias atas webinar Mas Ade. Kalau cukup, saya selesaikan webinar malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang dibagikan dari Mas Ade cukup bermanfaat, bisa digunakan ilmu yang sudah dibagikan tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Oke, silakan. Pak Widi di mana kontaknya Pak Widi? Pak Widi di mana deh? Itu ada LinkedIn saya, bisa kontak di sana aja. Bisa kasih nomor handphonenya, mungkin ada kebutuhan Mas Widi. Sama ada. Ke Pak Gozali. Nah, kalau bisa kita connect juga di LinkedIn ya, bisa ini. Kita bisa sharing-sharing. Di LinkedIn. Oh. Pak Gozali ada akun LinkedIn-nya? LinkedIn-nya? LinkedIn nggak ada saya. Dapat informasi dari mana nih Pak tadi Pak? Informasi webinar ini? Saya ada grup, ada ini project management community, namanya Prince 2 itu. Dapat share informasi ini? Yang pelaku ya dari grup project management community itu. Oke. Ya. Oke, sudah ada nomor handphonenya ya? Mas Widi. LinkedIn ya. Iya. Baik, terima kasih semua kehadirannya. Saya ucapkan selamat malam, sehat-sehat terus, jaga kesehatan karena kondisi pandemi masih belum berakhir. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam.